Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang di channel Kisah Kilat. Dan pada kali ini kita akan menceritakan suatu film yang dimana seorang pria tengah di bawah garis kemiskinan berusaha merawat ibunya yang sedang sakit. Namun secara tiba-tiba ia didatangi seorang sultan dari Korea yang mengaku sebagai keluarganya. Tanda tanya besar pun langsung terpikir olehnya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja siapkan posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film The Child. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah bangunan tua dan terlihat sekelompok gangster yang sedang menyekap seorang pria. Lalu terlihatlah dua orang yang sedang menelepon bos mereka yang dikenal dengan nama Mr. Chow. Di tengah kelengahan, pria itu ternyata berhasil melepaskan diri dan dengan cepat menghabisi para gangster di sana. Tak lama setelah itu, Mr. Chow datang dan dua temannya. Mereka sangat kaget saat melihat mayat-mayat anak buahnya. Sadar dengan bahaya yang mengancam, mereka pun berusaha pergi. Namun tiba-tiba pintu tertutup dan mereka pun terjebak di dalamnya. Satu persatu pengawal-pengawal itu diserang hingga tewas dan menyisakan Mr. Chow seorang. Sambil merangkak, Mr. Chow mencoba membukakan gerbang dan melarikan diri. Namun seorang pria kembali muncul dan menodongkan pistol kepadanya dan pria itu bernama Nobleman. Mr. Chow memohon agar tidak membunuhnya dan menawarkan uang berapapun yang Nobleman mau. Namun tampaknya Nobleman tidak tertarik dan malah melepaskan tembakan ke kaki dan tangannya. Hingga dia mengakhiri hidup Mr. Chow dengan obeng secara perlahan. Beberapa waktu kemudian cerita berpindah ke negara Filipina, di mana di sana sedang diadakan pertandingan tinju ilegal. Kita juga diperkenalkan seorang pria bernama Marco, si petinju jalanan. Di tengah keramaian penonton terlihat juga Nobleman yang sedang memantau Marco. Singkatnya, Marco berhasil memenangkan pertandingan sulit tersebut dan meminta bayarannya. Sesampainya di rumah terlihat ibu Marco yang sedang terbaring sakit. Karena itulah dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang pengobatan ibunya. Sedangkan ayah Marco meninggalkan dirinya sedari kecil. Namun, Marco juga berusaha mencari keberadaan ayahnya untuk memberitahu kondisi sang ibu yang sedang sakit. Dan keesokan harinya, Marco pergi ke panti asuhan yang khusus menolong orang seperti dia. Dia ini ternyata merupakan keturunan Filipina dan Korea, atau sering disebut dengan Kopino. Jadi, Kopino ini memiliki arti khusus karena mereka dilahirkan dari hasil prostitusi. Marco juga langsung menemui si pemilik panti untuk menanyakan informasi mengenai siapakah ayahnya. Sayangnya, si pemilik panti yang bernama Mr. Kim mengatakan bahwa belum ada informasi mengenai ayah Marco sampai saat ini. Setelah itu, Marco pergi ke bar untuk mencoba keberuntungannya dengan berjudi bola. Dia berharap bisa menang untuk mendapatkan tambahan biaya pengobatan ibunya. Tidak lama kemudian, seorang pria datang dan menawarkan sebuah pekerjaan yang belum tentu pekerjaannya apa. Saat malam hari, dia mendapatkan pesan bahwa taruhan judi bolanya telah kalah, yang tentunya menghabiskan semua uangnya. Dengan tidak ada pilihan lain, Marco akhirnya menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya. Ternyata, dia diminta menjadi mata-mata bagi kelompok penjahat yang melancarkan aksi mereka. Sebelumnya, Marco juga telah diberi sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Namun saat dia memasuki gedung tersebut, para gangster telah mengepungnya. Dengan kemampuannya sebagai petinju, awalnya dia mampu menghadapi. Namun jumlah mereka ternyata terlalu banyak dan dia pun terpaksa mengeluarkan pistolnya. Tapi saat dia mencoba menembakkan pistol, ternyata tidak ada pelurunya. Sadar bahwa dia telah dijebak, Marco memilih untuk lari dan menghindari mereka. Namun tiba-tiba dia tertabrak oleh sebuah mobil. Pemilik mobil yang ternyata adalah seorang wanita cantik asal Korea pun keluar dari mobilnya. Tanpa ragu, wanita tersebut membawanya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah semalaman dirawat, Marco telah pulih dan berencana akan langsung pulang. Namun sebelum pulang, si wanita Korea yang menabrak Marco memberikan uang ganti rugi sebagai permintaan maafnya.
Sambil berjalan dan menghitung uang, tiba-tiba Marco menerima telepon dari si Bapak Kim yang meminta Marco untuk segera datang ke panti asuhan. Setibanya di panti asuhan, Mr. Kim memberitahu Marco bahwa ayahnya sudah ditemukan dan menjelaskan bahwa akan ada seseorang yang membawa Marco untuk bertemu dengan ayahnya di Korea. Mr. Kim juga memberitahu jika dia sangatlah beruntung karena jarang sekali orang-orang Korea mencari anak haramnya. Keesokan harinya pun, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Marco. Seorang pemuda bernama Kang pun lalu turun dari mobil bersama dengan pengawalnya bertujuan untuk menjemput Marco. Dari kejauhan terlihat juga seseorang yang sedang mengawasi mereka yang tak lain dia adalah Nobleman. Di sana, Kang pun memberitahu Marco bahwa saat ini ayahnya sedang sakit dan sangat ingin bertemu dengan Marco sebelum ajal menjemputnya. Kang juga mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan semua dokumen dan menjamin bahwa ibunya akan dirawat di rumah sakit sehingga Marco tidak perlu khawatir saat pergi ke Korea. Dengan sedikit harapan dan keraguan, Marco pun setuju untuk pergi ke Korea Selatan. Di sisi lain terlihat seorang pria kaya dan mapan bernama Direktur Han. Saat itu dia sedang menerima telepon dari anak buahnya yang ternyata anak buah itu adalah si Kang. Mendengar kabar Marco akan ke Korea, Direktur Han pun sangat senang dan tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Setelah menerima kabar tersebut, Direktur Han segera memberitahu ayahnya yang terlihat sudah tidak berdaya bahwa sebentar lagi anak bungsunya akan datang untuk mengunjungi mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Direktur Han merupakan kakak Marco dari ibu yang berbeda, dan Marco ini ternyata adalah anak Sultan Korea. Kembali pada Marco di pesawat yang sedang dalam perasaan campur aduk, tiba-tiba dia melihat seorang pria duduk di sebelahnya. Pria itu memperkenalkan sebagai Nobleman dan memberi Marco beberapa informasi yang sangat mengejutkan. Menurut Nobleman, jika Marco pergi ke Korea, maka dia akan mati. Dia juga memperingatkan agar Marco tetap waspada dan tidak mempercayai siapapun di Korea. Setelah tiba di bandara, Kang segera menghubungi seorang pembunuh bayaran yang ternyata adalah si gadis Korea yang menabrak Marco dan dia bernama Yeonju. Dia berada di lantai atas bandara bersama adik tiri Direktur Han yang bernama Kayung. Ternyata Yeonju ini sengaja menabrak Marco waktu itu agar Marco tidak mati di tangan para preman murahan. Di sini juga terungkap bahwa Yeonju hanya bekerja untuk Kang. Tetapi dia juga disewa oleh Kayung untuk mengawasi Marco. Terungkap juga bahwa Direktur Han membawa Marco ke Korea karena membutuhkan jantung Marco yang akan didonorkan untuk ayahnya. Di sini Direktur Han tidak ingin ayahnya meninggal sebelum dia mendapatkan warisan dari ayahnya dan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi terhadap ayahnya. Kembali pada Marco yang dalam perjalanan menuju rumah si ayah. Saat sampai di tengah hutan, tiba-tiba Marco melihat sebuah mobil lain yang terus mengikutinya dengan cepat. Saat mobil itu semakin mendekat, Marco kaget jika itu adalah Nobleman. Lalu tiba-tiba Nobleman menembaki sopir dan penumpang lainnya kecuali Marco. Sebagai akibatnya, mobil yang ditumpangi Marco menghantam pohon dengan keras dan membuat Marco kehilangan kesadaran. Tapi tak lama, Marco pun mulai sadar kembali dan dia melihat Nobleman mendekat dan menembaki semua anak buah dari Direktur Han. Kabar mengenai kecelakaan mobil yang ditumpangi oleh Marco membuat Direktur Han sangat marah dan segera memerintahkan para bawahannya untuk ke lokasi kejadian. Marco yang baru saja sadar dengan cepat melepaskan sabuk pengamannya dan dia pun mencoba berlari ke arah jalan raya untuk mencari pertolongan. Kini Marco akhirnya tiba di dekat pemukiman warga dan segera menggunakan telepon umum untuk menghubungi kantor milik Tuan Kang. Namun yang menjawab telepon tersebut adalah si gadis Korea yang identitas aslinya belum diketahui oleh Marco. Tanpa menyadari itu, Marco meminta bantuan Yeonju untuk diselamatkan. Sayangnya beberapa saat ketika Nobleman berhasil menemukan Marco, mereka pun kembali terlibat aksi kejar-kejaran. Setelah berlari cukup jauh, Nobleman akhirnya berhasil menemukan Marco dan menodongnya dengan pistol.
Namun di sini Marco mencoba melawan dan memberikan tinjunya. Untungnya Yeonju tiba tepat waktu dan Marco bisa melarikan diri ke dalam mobil. Saat di perjalanan, Marco bertanya kepada Yeonju tentang identitas aslinya. Namun Yeonju mengaku dia hanya orang yang menjalankan perintah atasannya. Singkat cerita, Yeonju berhasil mengelabui si nobleman dan membawa Marco ke tengah hutan. Di sana, Yeonju menceritakan segala rahasia tentang keluarga Marco. Dia memberitahu yang sebenarnya bahwa jantung Marco akan diambil untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Dan jika ayahnya selamat, maka warisannya akan diberikan kepada Direktur Han. Namun jika Marco mati, maka warisan itu akan diberikan kepada istri muda dan anak bungsunya yaitu Kayong. Sedangkan Yunju saat ini ternyata telah berpihak kepada Kayong, jadi dia pun akan segera membunuh Marco. Tapi tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari belakang oleh nobleman. Melihat ada kesempatan, Marco pun melarikan diri secepat mungkin. Yeonju yang panik menembakkan pistolnya kepada Marco termasuk kepada nobleman. Namun dia dapat menghindari setiap peluru yang ditembakkan kepadanya. Sesaat setelah peluru Yeonju habis, tiba-tiba nobleman sudah berada di sampingnya dan membunuhnya. Di sisi lain, Marco berhasil ditangkap oleh para anak buah Direktur Han dan dibawa ke rumah ayahnya. Pada saat yang sama, mereka juga bertemu Kayung yang terlihat kecewa karena upaya Yeonju untuk membunuh Marco telah gagal. Sementara itu, Marco akhirnya melihat ayahnya yang tengah sekarat di atas ranjang. Marco pun dipaksa untuk berfoto sebagai kenang-kenangan sebelum jantungnya diambil. Pada saat itu, Marco mencoba melawan, tapi tim dokter segera bertindak cepat dengan memberinya obat bius hingga pingsan. Tanpa berlama-lama, si dokter dan tim medis pun segera memindahkan Marco ke ruangan operasi. Namun saat operasi akan dimulai, Marco tiba-tiba terbangun karena biusnya tidak bekerja. Saat dokter meminta rekannya untuk memberikan suntikan bius lagi, si rekannya itu justru membius dokter dan menghabisi semua anak buah Direktur Han yang berjaga di ruangan tersebut. Jadi bisa ditebak orang itu adalah nobleman. Setelah berhasil membunuh semua penjaga di sana, dia pun membangunkan Marco untuk segera kabur sebelum Direktur Han menyadari kekacauan tersebut. Namun setelah itu Direktur Han dan anak buahnya telah sampai di depan ruang operasi. Tak ada jalan lain, secara terpaksa nobleman menjadikan Marco sebagai sandera dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Dia kemudian meminta uang sebesar 10 juta won sebagai syarat untuk melepaskan Marco. Namun di tengah negosiasi tersebut, Kayong tiba-tiba muncul dari belakang dan berhasil menembak ke arah Marco. Beruntungnya, nobleman menyadari lebih cepat dan berhasil menghindari tembakan. Sementara itu, kondisi ayah Marco semakin memburuk. Di tengah situasi ini, Direktur Han memutuskan untuk mengakhiri pertikaian dan mencari jalan damai. Si Direktur Han kemudian mengirimkan 10 juta won ke rekening nobleman. Namun ketika dia menyerahkan Marco, nobleman justru dikepung semua orang di sana. Direktur Han menjelaskan bahwa harga dirinya telah hancur akibat nobleman dan tidak mungkin melepaskannya hidup-hidup. Mendengar hal itu, nobleman memperlihatkan sosok aslinya. Dan inilah aksi nobleman yang edan eling. Setelah berhasil meratakan semuanya, nobleman mengajak Marco untuk pulang dan dia juga mengatakan bahwa sekarang tidak akan ada yang berani menyakitinya lagi. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Kayong muncul dan menghadang mereka. Di sini, Kayong memiliki niat untuk membunuh Marco agar dia sendiri menjadi satu-satunya pewaris keluarga. Selain itu, dia juga menghina Marco karena telah menjadi anak haram dan hidup dalam kemiskinan. Sejenak, emosi Marco pun tak bisa terbendung lagi. Dia dengan nekat mendatangi Kayong dan menamparnya. Kayong akhirnya mencoba menawarkan uang yang sangat banyak kepada nobleman agar dia mampu membunuh Marco. Namun di sini nobleman sebagai seorang pembunuh bayaran menolak tawaran tersebut dengan tegas. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya Marco tidak memiliki hubungan apa-apa dengan keluarganya. Oleh karena itu, Kayong tidak perlu khawatir tentang harta warisannya.
Nobleman kemudian menjelaskan bahwa dia akan membawa Marco pergi dan mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Nobleman memberitahu bahwa memang Marco tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Han. Tapi Nobleman lah yang telah memalsukan data pribadi Marco agar sesuai dengan orang yang sedang dicari oleh keluarga Han. Namun, Nobleman mengungkapkan bahwa dia juga adalah seorang Kopino. Setelah semuanya kembali membaik, Mr. Kim akhirnya bisa merenovasi panti asuhannya dengan uang yang didapatkan oleh Nobleman. Sementara itu, Marco kembali menjalani rutinitasnya menjaga sang ibu yang sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Nobleman juga berkunjung ke rumah sakit untuk bertemu dengan Marco. Dia pun membahas tentang masa depan mereka. Namun, kondisi kesehatan Nobleman semakin memburuk dan hal ini membuatnya ingin bertobat sebagai pembunuh bayaran dan dia ingin membantu kehidupan Marco jadi lebih baik. Yang kemudian, film pun berakhir. Begitulah cerita film The Child. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, komen, dan subrek-nya. Akhir kata, selamat siang, sore, malam, dan sampai jumpa.